Hi guys, it's Chakra here and welcome back to my channel yang membahas cerita bersejarah dari seluruh negara dan seluruh dunia. Anyways, pada hari ini kita akan membahas dan menelusuri lorong-lorong misteri yang ada di Indonesia yang terletak di pulau sebelah timur Pulau Jawa, yaitu Surabaya. Kota pahlawan yang sudah berusia 732 tahun ini ternyata memiliki cerita misteri turun-temurun dari kota Surabaya. Dan Surabaya adalah ibu kota provinsi Jawa Timur. Dan fun fact-nya guys, Surabaya adalah kota terbesar nomor 2 setelah kota Jakarta. Menurut sejarah yang ada, kata Surabaya ini diartikan sebagai lambang perjuangan antara darat dan air. Tapi diyakini juga menurut sejarah, kata Surabaya ini datang dari dua tokoh. Yang pertama dari Suropati dan Purbaya. Tapi menurut website resminya, Surabaya itu terdiri dari dua kata. Yang pertama Sura yang artinya berani dan Baya yang artinya bahaya. Jadi kota ini adalah kota yang berani akan datangnya bahaya. Nah, kenapa sih Surabaya itu dijuluki sebagai kota pahlawan? Jadi alasan utamanya karena pertempuran 10 November 1945. Mulai menyebarkan pamflet yang isinya menyerukan agar rakyat Surabaya menyerahkan semua senjata kepada pasukan Inggris setelah Inggris merasa kuat dengan datangnya bala bantuan pasukan. Di mana pemuda Surabaya dan arek-arek Surabaya mempertahankan Indonesia dari penjajah, yaitu Belanda. Dan Surabaya ini di zaman dahulu menjadi pusat aktivitas dari seluruh kegiatan. Makanya terdapat peninggalan sejarah seperti patung Sura dan Baya, tugu pahlawan, dan alun-alun dan lain-lainnya. Tapi pada hari ini kita tidak akan membahas sejarah-sejarah Surabaya, tapi kita akan membahas tempat-tempat angker yang ceritanya sudah turun-temurun hingga puluhan hingga ratusan tahun. Mari kita mulai dari cerita yang paling legendaris, yaitu Rumah Hantu Darmo. Rumah Hantu Darmo ini terletak di kawasan elit Surabaya Barat, di Jalan Permai nomor 2, nomor 26, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukomanunggal. Kenapa sih dinamakan Rumah Hantu Darmo? Apakah yang punya namanya Darmo? Jawabannya enggak guys, enggak tahu. Kenapa? Karena sampai detik sekarang nggak ada yang tahu siapa yang punya rumah ini. Dan pemiliknya juga nggak ada yang ngeklaim ini rumahnya milik siapa gitu. Hingga sudah puluhan tahun hingga ratusan bahkan, dan nggak ada yang mengaku ini tuh rumah siapa. Selain nggak ada yang tahu rumah ini punya siapa, nggak ada yang tahu pasti juga kapan bangunan ini dibangun, kapan ditempati, kapan ditinggali, masih menjadi misteri guys. Dan kata orang, rumah ini sudah ada dari tahun 920-an. Tapi ada yang bilang, enggak kok, rumah ini baru ada 1980-an. Itu aja gapnya jauh banget guys, sekitar 60 tahun. Tapi yang pasti, dari semua artikel-artikel ini, hampir semua mengatakan bahwa yang punya rumah ini adalah pengusaha kaya raya keturunan Tionghoa. Dan sejak 1988, rumah ini sudah tidak berpenghuni, alias kosong sampai detik sekarang. Walaupun di tahun 1997 terjadi kebakaran di Rumah Hantu Darmo ini, tetap tidak ada yang ngeklaim atau mengaku ini tuh rumah punya siapa gitu. Dan hanya menyisakan puing-puingan,
tembok-tembok dan atap yang bolong gitu guys. Saya ya, Mhm. ini rumahnya sebenarnya bagus. Tadinya ya. Ya, tadinya bagus. Setelah itu, tidak ada yang jaga, dicara orang. Pintu bicara ya, pintu-pintu dilepas, lantai bahkan lantai dapur segala macam keramik semua diambil itu yang nggak tahu pemulung atau rombeng itu ya istilahnya. Karena kurangnya penjelasan yang ada, muncullah cerita-cerita misteri dan kepercayaan bahwa rumah ini adalah rumah angker. Cerita yang paling terkenal adalah bahwa pemilik dari rumah Darmo tersebut memiliki praktek pesugihan. Mereka konon guys melakukan praktek pesugihan dengan para iblis dan makhluk goib untuk mendapatkan kekayaan yang berlimpah berupa emas, mobil, rumah mewah, dan lain-lain. Tapi sebagai imbalannya, iblis tersebut atau makhluk goib tersebut meminta sesuatu berupa nyawa manusia. Mereka meminta nyawa manusia di malam-malam tertentu, seperti malam Jumat atau malam Sabtu Suro. Yang sedikit berbeda, tetapi tetap sama. Nah, jadi di cerita satu ini, memang keluarga ini melakukan praktek pesugihan dengan para iblis atau makhluk goib. Tetapi mereka membuat perjanjian bahwa anak terakhir mereka ketika mencapai usia-usia tertentu, mereka akan dijadikan tumbal guys. Jadi let's say anak mereka umur 8 tahun. Nah, mereka harus punya anak lagi sebelum anak ini usianya 8 tahun supaya aman guys. Nah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, keluarga ini frustasi guys. Mereka udah nggak bisa ngelakuin itu lagi dan mereka ingin mencoba melarikan diri gitu. Dan dengan harta yang mereka punya melimpah banyak dan kaya raya, mereka mencoba membeli kapal dan ingin mencoba melarikan diri dan mencurangi perjanjian tersebut dengan melakukan perjalanan menggunakan kapal ke Selat Bali guys. Alhasil kapal yang membawa satu keluarga dengan anak-anaknya tersebut meninggal di Selat Bali guys. Nah, karena cerita ini turun-temurun, katanya saat keluarga ini mencoba melarikan diri, mereka meninggalkan satu orang asisten dan satu orang baby sister di rumah tersebut gitu. Dan mereka berdua meninggal secara mengenaskan guys di hari yang bersamaan. Dan banyak orang yang percaya bahwa rumah ini dirampok oleh maling dan kedua asisten ini dibunuh. Tetapi juga ada yang percaya bahwa mereka berdua dihabisi oleh iblis yang marah dan ini adalah bagian dari kutukan rumahnya gitu. Jadi ada versi yang kurang populer guys. Jadi cerita satu ini setelah kejadian kecelakaan tersebut ternyata ada yang selamat guys. Jadi menyisahkan satu orang bayi dan satu baby sister. Dan dikabarkan bahwa bayi tersebut sudah dewasa dan kerap kali mendatangi rumah hantu Darmo ini. Tetapi dia tidak pernah turun dari mobilnya, tapi selalu minta tolong kepada petugas di sana untuk memberikan bunga di area rumah hantu Darmo. Dan banyak percaya bahwa itu adalah sosok asli pewaris dari rumah hantu Darmo. Keluarga dan pengunjung mengalami pengalaman mistis seperti mereka melihat sosok wanita menggunakan baju putih yang mondar-mandir di sekitar jendela. Dan menurut orang yang memiliki indera keenam, mereka melihat sosok Gondoruo yang sangat besar dan terdapat sosok harimau. Dan pengunjung melaporkan bahwa mereka mengalami hal yang tidak nyaman dan mereka merinding gitu guys. Dan mereka terkadang juga mendengar suara tangisan, jeritan, bahkan suara sendu guys. Dan kadang-kadang mereka mencium bau amis dan semerbak yang entah dari mana baunya gitu.
mereka cari-cari nggak ada, tapi itu yang buat mereka nggak nyaman. Ada sebuah kisah yang cukup menarik guys. Jadi cerita ini pada malam hari jam 2 pagi. Jadi ada bapak-bapak nasi goreng lewat dekat rumah hantu Darmo. Dan di dekat rumah hantu Darmo ada wanita yang manggil-manggil dia dan akhirnya memesan nasi goreng sebanyak 7 porsi guys. Bapak ini senang gitu dapat orderan banyak gitu kan. Akhirnya cewek ini bilang, "Pak, diantar ya Pak." Nah, setelah bapak ini lagi masak, udah siap, ternyata bapak ini melihat cewek yang tadi mesen masuk ke rumah hantu Darmo guys. Dan bapak ini sadar ternyata dia dikerjai oleh setan dari rumah hantu Darmo guys. Ada juga cerita menarik dari sopir taksi guys. Jadi konon katanya saat supir taksi tersebut melewati rumah hantu Darmo, di pinggir jalan ada wanita cantik yang melambaikan tangan meminta tumpangan guys. Akhirnya Pak supir belok minggir dan wanita tersebut naik ke mobilnya. Seiring perjalanan waktu, Pak supir ini punya firasat nggak enak gitu. Dia mencium bau semerbak dari belakang. Lalu dia nengok ke belakang dan benar guys, wanita yang cantik itu berubah menjadi wanita yang wajahnya seram, rambutnya basah, dan bajunya penuh darah guys. Dan Pak supir tersebut bersumpah tidak akan melewati jalan Darmo itu guys. Rumor itu dulu ya memang ada orang, sekarang Gojek, dulu ada orang mengantarkan itu dari daerah Darmo sana ke Menjangan, ada orang perempuan itu minta diantar di Darmo Permen. Nah, sampai ke Darmo Permen di sini, turun depan masuk. Nah, ini tukang Gojek itu dulu bukan Gojek ya, namanya yang dimintai tolong lah. Lama-lama ditunggu, tanya sama saya, waktu saya kontrol, "Pak, nunggu siapa?" "Nunggu orang di sini." Dia tadi minta antar dari Darmo ke daerah Keremjangan sana. Loh, di sini kosong Pak. Waduh. Rumah ini kosong ternyata dia langsung takut, langsung pulang aja lah, bilangin di sini kosong sudah ada penghuninya. Orang pintar yang datang ke rumah hantu Darmo tersebut, mereka melihat bahwa ada Gondoruo yang size-nya sangat besar, tidak seperti biasanya. Dan menurut mereka, ia adalah sosok pengabdi dari rumah hantu Darmo tersebut. Dan bukan cuma Gondoruo, ada juga Suaka Marga Satwa di sana guys. Ternyata banyak menurut orang pintar tersebut. Dan seringkali penghuni-penghuni di rumah hantu Darmo itu sering dimanfaatkan gitu oleh orang-orang sebagai untuk tempat meminta sesuatu guys. Bawah tanah Ya, ini ruang bawah kenapa tanah. ada satu ruang kecil ini loh? Ini kan kecil lah. Kalau menurut Pasir ini bekas ruang apa dulunya Pak? Dulu saya masuk pertama ke sini ya gini, tapi ya nggak tahu buat apa, nggak tahu. Oh, kondisinya pas itu udah gini. Nah, waktu saya lihat-lihat kok ada sesaji, kok ada banyak sekali ya, Dupa gitu. dupa dan lain-lain lah gitu Mas. Entah buat apa nggak tahu saya. Rame-ramenya togel itu banyak orang ke sini. Ya minta togel kemungkinan. Oh, di sini? Di sini ya. Tapi setelah rumah udah kosong ya? Iya, Rumah betul. kosong dimanfaatin sama orang-orang. Nah guys, itu dia cerita rumah hantu dari Darmo. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa pencet like dan subscribe channel gue. Thank you.